Menyakiti istrinya memang mengasyikkan untuk sesaat, tetapi merebutnya kembali adalah neraka yang mengerikan. Presiden Bo yang angkuh dan berkuasa itu keliru percaya bahwa istrinya yang muda dan lemah lembut telah membunuh cinta sejati dalam hidupnya. Dalam amarah yang meluap, dia mengirimnya ke penjara. Annie sudah meninggal. Tang benar-benar duduk tegak di tepi tempat tidur. Sambil melihat perjanjian perceraian yang dilemparkannya ke arah Bo, ia merasakan merinding di sekujur tubuhnya. 1 jam yang lalu, dia mencekik lehernya dan bertanya, "Apakah kau mendorong Annie jatuh dari tangga?" Sejam kemudian, dia memanggil seorang pengacara untuk menyusun perjanjian perceraian. Dia melemparkan kontrak itu tepat di wajahnya. "Tang, tentu saja, kau berutang nyawa padanya seumur hidupmu." Tang yakin, matanya merah, menatap Boyi. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali karena aku tidak mendorongnya. "Berapa kali lagi harus kukatakan padamu?" Boyi tidak mendengarkan, hanya menatapnya dingin, seolah sedang menyaksikan lelucon yang menurutmu berguna untuk dijelaskan sekarang. Percuma saja. Sudah terlambat. Jika Boyi percaya bahwa dialah yang melakukannya, maka dia memang melakukannya. Apapun yang dia jelaskan, itu tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang sudah meninggal. Tang tiba-tiba tertawa. Dia berdiri, mengambil pena, dan mulai menandatangani kontrak. "Sudah bercerai?" "Ya." "Oke, Boyi. Aku, Tang, tentu saja, telah mencintaimu selama 10 tahun. Bisa dibilang 10 tahun ini hanyalah lelucon. Mulai sekarang, kita akan menempuh jalan masing-masing." Boyi menatapnya, seringainya semakin dalam. "Kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan menandatangani perjanjian perceraian saja sudah cukup, kan? Saya ingin keluarga Tangnya dimakamkan bersama Annie." "Kamu tidak bisa." Mata Tang memerah saat menatap Boyi. "Bukankah aku sendiri sudah cukup? Orang tuaku memperlakukanmu seperti anak mereka sendiri. Keluarga Tang kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap Anda. Kematian Annie adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan keluarga Tangmu padaku." Boyi mencubit dagu Tang Shor dengan ganas, menyeringai seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. "Memaksaku menikah denganmu melalui tipu dayamu saja belum cukup. Sekarang kau bahkan ingin mengambil nyawanya. Tang, tentu saja, aku tidak sekejam dirimu." Itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Tang gemetaran hebat di sekujur tubuhnya. "Aku di matamu. Apakah itu jati diri saya?" "Di mataku." Boyi terdengar seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Tatapan penuh kebenciannya menyapu wajah Tang Sure. "Apakah kamu bahkan layak berada di mataku?" "Tang, tentu saja, bukankah kamu terlalu menganggap dirimu hebat? Mulai hari ini, kamu akan menanggung akibat dari kematian Annie." Hati Tang semakin dingin. Dengan suara yang dipenuhi rasa sakit yang mendalam, dia bergumam, "Boyi, jika suatu hari nanti kau mengetahui bahwa kau telah berbuat salah padaku." Hati Boyi tiba-tiba terasa sakit dan getir. Namun dengan cepat, ekspresi kejam pria itu kembali. Hanya matanya yang memancarkan kebencian yang jelas. "Apakah aku telah berbuat salah padamu?" "Tang, tentu saja, di kehidupan ini, kaulah yang telah berbuat salah padaku." Tak lama kemudian, dia dipenjara karena dicurigai melakukan pembunuhan. Dan saksinya adalah Boyi. Tang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata tanpa ekspresi. Seluruh dunianya perlahan hancur di hadapannya. "Kesalahan terbesar yang pernah kubuat adalah jatuh cinta padamu. Seharusnya kau merasa bahagia karena telah membalaskan dendam Annie." Namun ketika momen itu benar-benar tiba, Boyi terhuyung mundur 2 langkah. Angin menderu di belakangnya, dan tetesan hujan dingin jatuh di pundaknya, membuatnya menggigil hingga ke tulang. Ketika momen itu benar-benar tiba,
mengapa rasanya seperti sebagian hatinya hilang. Mendengar gumamannya itu terasa menyakitkan seperti ditusuk jarum. Saat berusia 15 tahun, Tang pernah bercanda dengan Boyi bahwa ia akan menikah dengannya ketika dewasa nanti. Di usia 20 tahun, keinginannya akhirnya terwujud. Namun tahun itu, Ani memasuki kehidupan mereka, dan dia menyadari bahwa Boyi selalu memiliki orang lain di hatinya. Dan dia hanyalah kedot. Ani adalah orang yang dicintainya. Jadi, sebenarnya dia itu apa? Dia bukan siapa-siapa. Dia akhirnya mengerti bahwa beberapa orang tidak akan pernah bisa dibujuk. Dia telah menempuh jalan yang sunyi ini selama 5 tahun hanya untuk menyadari bahwa menabrak tembok dan berakhir babak belur dan memar adalah hal yang sangat menyakitkan. Boyi, aku bisa saja terus menunggumu, tak peduli waktu atau harga diri. Tapi kau memperlakukanku seperti ini. 5 tahun menyimpan perasaan cinta terpendam di kota yang sepi, ditukar dengan 5 tahun di dalam sel penjara. Bagaimana kau bisa mengganti kerugian atas hidupku yang hancur dan berantakan ini? Bagaimana kamu akan membalas budiku? Tang terbangun dari mimpi buruknya, memegangi dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia bermimpi lagi, bermimpi tentang semua hal dari masa lalu, seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari. Ibu, apakah ibu mengalami mimpi buruk lagi? Saat terbangun, Tang Wei dengan patuh pergi menghangatkan segelas susu. Lalu dia menyerahkannya kepada wanita itu. D. Oh, Anda ingin saya menceritakan sebuah kisah. Paman memberitahuku banyak dari itu. Paman yang dimaksud adalah saudara kandung Tang Sue. Dulu, ketika Tang Sue melahirkan di penjara, saudara laki-lakinya lah yang mempertaruhkan segalanya untuk membebaskan Tang Wei. Dia begitu cerdas dan bijaksana sehingga membuat wanita itu merasa bersalah dan patah hati. Tang Sue mengusap wajah Tang Wei. Ini semua salah ibu karena tidak punya waktu untuk bersamamu. Pamanmu adalah yang terbaik. Besok adalah akhir pekan. Kita bisa pergi ke taman hiburan bersama paman. Bagaimana menurutmu? Benar-benar. Itu bagus sekali. Tang Wei sangat gembira mendengar tentang taman hiburan itu. Tang Sue memeluknya, menutup matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Oh tidak, oh tidak. Presiden yang dingin dan berwajah kaku itu secara tak sengaja menemukan bahwa mantan istrinya yang lembut dan patuh diam-diam telah melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya praktis merupakan versi mini dari wajah Boye. Namun tatapan mata Boye terlalu dingin, sementara tatapannya sangat lembut. Tang Sue dan putranya sedang minum teh ketika mereka secara tidak sengaja mendengar siaran radio tentang Boye. Menurut sumber internal, putra sulung keluarga Boye, akan datang ke kota Lon pada akhir bulan ini untuk bekerja sama dengan grup Ye. Kedua perusahaan tersebut melakukan penawaran saham perdana IPO 5 tahun lalu dan sekarang memiliki modal yang besar serta berada di puncak kejayaannya. Sebelum selesai, Tang Wei langsung mematikannya. Tang Sue terkejut. Kamu tidak suka? Aku tidak menyukainya. Tang Wei bahkan tidak perlu berpikir. Boye itu ayahku, kan? Apa yang Anda lakukan ketika anak Anda terlalu pintar? Apakah memukulnya akan membuatnya sedikit lebih bodoh? Tang Sue tertawa hambar. Bagaimana kamu tahu? Tang Wei menunjuk dirinya sendiri. Ibu, aku melihat wajahnya di sebuah laporan TV. Sekarang, lihat wajahku. Tang Sue menatap Tang. Aku akan mencegah Boye menipumu agar kembali kepadanya suatu hari nanti. Aku memutuskan untuk mengajakmu berlibur ke luar negeri tahun ini. Namun Tang Wei berkata, itu tidak ada gunanya. Tuan muda dari keluarga Bo memiliki koneksi bisnis yang luas. Dia akan bisa menemukan kita meskipun kita berada di luar negeri. Tang Sue terus tertawa getir karena kau begitu pintar. Setelah beberapa saat, Tang Wei berkata pelan,
Ibu, ibu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan pergi bersamanya. Tang Sue terkejut. Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Tang Wei menatap Tang Sue dengan sangat serius. Aku hanya ingin bersama ibu. Aku tidak menginginkan orang lain. Bahkan ayahku pun tidak. Wajah Tang Wei praktis merupakan versi mini dari wajah Boye. Tatapan mata Boye tampak terlalu tua, sementara tatapan mata Tang Wei sangat lembut. Di usia yang begitu muda, dia memahami terlalu banyak hal yang seharusnya hanya dipahami oleh orang dewasa. Itulah yang membuat hati orang-orang sangat sedih melihatnya. 20 menit kemudian, mereka bertiga berkumpul di pintu masuk taman hiburan. Tang pergi membeli tiket, meninggalkan Tang Sue dan Tang Wei berdiri di sana. Pada saat itu, sebuah mobil Maybach hitam melintas di belakang mereka. Tatapan Boye terhenti sejenak. Tiba-tiba ia memerintahkan pengemudi untuk berhenti sejenak. Dia memperhatikan dengan saksama, merasa bahwa sosok dari belakang itu semakin lama semakin familiar. Barulah ketika ia melihatnya dari depan, ia menyadari bahwa itu adalah mantan istrinya. Dan di sampingnya ada seorang anak laki-laki kecil. Pada saat itu, temannya yang berada di sampingnya malah memperkeruh keadaan. Bukankah itu mantan istrimu? Anak kecil dalam pelukannya itu persis seperti kamu. Aku tak akan percaya jika kau bilang dia bukan anakmu. Ekspresi Boye berubah menjadi menyeramkan dan menakutkan. Tang Sue, kau benar-benar berani diam-diam melahirkan anakku. Setelah Tang, dia mengantar adik perempuannya dan keponakan kecilnya pulang. Dia harus kembali ke studionya. Tang Sue tiba-tiba berkata, "Kakak, jangan bekerja terlalu keras." Tangnya bercanda, "Membesarkanmu cukup melelahkan. Aku bahkan belum menemukan istri." Tang Sue menutup pintu dan mengusir kakaknya. Di belakangnya, Tang Wei tertawa dari sofa. Paman adalah seorang bujangan tua. Tang Sue juga tertawa. Apakah kamu bersenang-senang hari ini? Tang Wei mengangguk. Aku bersenang-senang. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Tang Wei berlari mendekat dengan kakinya yang pendek. Apakah paman melupakan sesuatu? Saat ia membuka pintu dan melihat wajah di seberang, ekspresi Tang Wei langsung berubah. Boye tidak menyangka dialah yang akan membuka pintu. Dia telah membayangkan banyak cara agar mereka bisa bertemu lagi setelah 5 tahun. Mungkin Tang Sue akan bersikap dingin dan acuh tak acuh. Mungkin matanya akan dipenuhi rasa asing. Ada kemungkinan juga dia masih membencinya. Namun, ia tak pernah menyangka putranya lah yang akan membuka pintu itu. Saat Tang Wei melihat wajah Boye, hatinya terasa sesak. Detik berikutnya, secara naluriah ia mencoba membanting pintu hingga tertutup. Namun Boye berhasil memblokirnya. Hati Tang Sue langsung terasa dingin. Mengapa Boye ada di sini? Bagaimana dia mengetahui tentang hubungannya dengan Tang Wei? Apakah dia datang ke sini untuk membawa anak itu pergi? Boye dengan cepat masuk dari luar dan bertatap muka dengan Tang Sue. Lama tak jumpa. Tuan Muda Bo, saya dan ibu saya selalu hidup damai dan tidak pernah melanggar hukum. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari kami, mohon sampaikan segera. Setelah selesai, silakan pergi. Tang Wei memanggilnya Tuan Muda Bo, sama seperti orang lain. Dia memegang tangan ibunya dan berkata, "Ibu, jangan takut. Mari kita tidur." Ibu dan anak itu berbalik bersama-sama. Berniat mengabaikan Bo, Ye tiba-tiba berhenti. Sebuah suara marah terdengar dari belakang. "Anak ini, apa kau tidak akan menjelaskannya padaku?" "Jelaskan apa?" Tang Sue menatap Boye, suaranya bergetar dan berkata, "Aku sudah dipenjara selama 5 tahun. Mengapa kau tak mau membiarkanku pergi? Seorang wanita dengan catatan kriminal seperti saya, apakah saya masih layak untuk Anda masuki ke rumah saya?
Anda tidak perlu berasumsi untuk mengetahui pikiran saya. Boye melangkah maju dan meraih tangan Tang Sue. Tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Kapan Anda melahirkan anak tersebut? Apakah Anda perlu bertanya? Di penjara, tentu saja. Tang Sue tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Bagaimana mungkin orang seperti saya bisa menarik perhatian Anda? Mengapa Anda peduli jika saya hamil? Di matamu, mungkin hanya ada Ani. Boye sangat marah. Jangan berani-beraninya kau menyebut namanya. Presiden Bo yang angkuh dan berkuasa itu sebenarnya merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia memperhatikan bekas luka yang saling bersilangan di tangan mantan istrinya yang lembut dan patuh. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Siapa yang menyiksanya di penjara? Siapa yang menghancurkan harga dirinya? Tang Sue menjerit, tiba-tiba menjadi emosional. Lepaskan aku. Seolah teringat sesuatu, Boye mengulurkan tangan untuk meraih tangannya. Lengan bajunya tersingkap. Bekas luka yang saling bersilangan di pergelangan tangannya membuat matanya merinding. Boye tak mampu menahan keterkejutannya, pupil matanya menyempit tajam. Apa yang telah terjadi? Tang Sue tertawa terbahak-bahak seperti 5 tahun lalu, seperti orang gila, matanya mencerminkan ekspresi terkejut Boye. Bukankah ini hadiah yang kau berikan sendiri padaku? Boye, aku sudah muak dengan penderitaan yang kau berikan padaku di kehidupan ini. Aku mohon padamu, berbelas kasihlah dan biarkan aku pergi. Boye terhuyung mundur beberapa langkah. Di mata yang hancur itu, tak ada lagi cinta, hanya kebencian. Kebencian yang telah terukir di tulang-tulangnya, membakar seperti api yang menghanguskan diri di matanya. Dia ingin mengurungnya di penjara, agar dia menyesali perbuatannya seumur hidup. Tapi mengapa bisa jadi seperti ini? Siapa yang menyiksanya di penjara? Siapa yang menghancurkan harga dirinya? Boye hanya menatap Tang Sue. Tiba-tiba, rasa takut yang hebat merayap ke dalam hatinya. Dia takut bahwa dia tidak lagi bisa memahami wanita di hadapannya. Mereka telah menikah selama 5 tahun. Jadi mengapa dia begitu asing baginya? Boye melarikan diri dari rumah Tang Sue seolah-olah sedang kabur. Saat ia membanting pintu hingga tertutup, ia berdiri di luar, membungkuk, mencengkeram kerah bajunya, tidak bisa bernapas, merasa seperti sedang tercekik. Mengapa Tang Sue menjadi seperti ini? Apa yang terjadi padanya selama 5 tahun itu? Jelas sekali inilah yang ingin dia lihat. Tapi mengapa tubuh Tang Sue tergelincir ke lantai saat melewati pintu? Dia bersandar pada Tang Wei, menangis tanpa suara. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan raungan yang tertahan, seolah mencoba meraung dari lubuk jiwanya. Semua gejolak batin yang tersembunyi di balik ketenangan kini menerjangnya dengan kekuatan yang lebih besar. Hari-hari gelap tanpa sinar matahari itu seolah-olah ingin sekali menyeretnya kembali. Tang Sue gemetar seluruh tubuhnya. Namun Tang Wei, yang menjadi sandarannya, duduk tegak lurus. Keesokan harinya, Tang Yi menelepon dan mengatakan bahwa dia tidak dapat menjemput Tang Wei dari taman kanak-kanak. Kepala sekolah mengatakan dia melihat seseorang menjemputnya. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, orang itu pastilah Boyi. Tidak ada kesalahan. Mata Tang Sue yang merah karena menangis memancarkan kebencian yang jelas. Dia meraih pakaian yang menutupi dadanya, jari-jarinya gemetar tak terkendali, berusaha memastikan semuanya baik-baik saja. Jangan takut. Boyi, kau telah merenggut kepercayaan terakhirku. Aku akan melawanmu dengan segenap kekuatanku. Tang Wei dijemput oleh Boyi pada pukul 3. Dia kemudian dibawa langsung ke rumah besar keluarga Bo. Ibu Boyi, Sang Hue Chio, terkejut saat melihatnya. Kamu, Nak, siapa orang tuamu? Siapa ibuku tidak penting bagimu. Tang Wei tersenyum,
seorang anak berusia 5 tahun dengan pikiran yang sangat tajam. Dan siapa ayah saya, tentu saja, juga tidak penting bagi saya. Dahi Boyi berkerut. Bagaimana apanya? Tang Wei berkata, persis seperti apa maksudnya. Sang Huechio dapat melihat bahwa anak ini menyimpan banyak kebencian, terutama terhadap keluarga Bo. Dia tidak berani maju untuk memeluknya. Saya ingin menanyakan kabar ibumu. Tang Wei tersenyum manis. Dia berada di penjara, hidup dari uang negara. Jadi ibuku cukup makan dan berpakaian. Boyi langsung marah ketika mendengar hal itu. Dia meraih Tang Wei dan mengangkatnya. Siapa yang mengajarimu berbicara dengan kata-kata yang begitu menusuk? Apakah Tang benar-benar mengajarimu untuk mengatakan itu? Tang Wei tidak kenal takut. Siapa yang mengajari saya? Semua orang di sekitarku mengatakan hal itu padaku. Mereka bilang ibuku di penjara. Dan kalau dipikir-pikir, kamu sendiri yang mengatakannya di depan ibuku kemarin. Boyi sedang patah hati. Dia menurunkannya dengan kasar, sambil menggertakkan giginya. Apakah kamu belajar beberapa trik dari ibumu untuk datang dan menggangguku? Jika Anda merasa saya menyebalkan, kirimkan saya kembali. Tang Wei menatapnya. Apakah kamu mencoba menggunakan aku untuk mengancam ibuku? Namun, melakukan hal itu hanya akan membuat kami semakin membencimu. Aku lebih membencimu. Dia akhirnya mengatakannya. Akui saja. Mereka membencinya. Dan kebencian ini telah meresap ke dalam daging dan darah mereka menjadi sebuah kebiasaan. Boyi tidak tahu mengapa dia mengamuk dan menghancurkan banyak barang. Sang Huechio memohon dengan sedih dari belakang. Ya, berhentilah menghancurkan barang-barang. Boyi mencibir dan naik ke lantai atas. Apakah aku membuatmu takut? Siapa namamu? Sang Huechio memiliki kesan yang baik terhadap anak laki-laki kecil itu dan ingin menanyakan namanya. Tang Wei menatapnya. Nama saya adalah Tang Wei. Wei dengan radikal hati. Ibuku berkata bahwa karakter ini hanya melambangkan harapan. Sang Huechio tidak berani menanyakan keadaan Tang Sue saat ini. Namun karena Tang Wei yang mengangkat topik itu, dia terus bertanya dengan hati-hati. Ibumu? Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan ibu saya, Nyonya. Lihat betapa cerdasnya anak berusia 5 tahun ini. Bahkan saat menggunakan gelar kehormatan, dia tetap terasa dingin. Sepertinya akan sulit untuk dekat dengannya di masa depan. Tang Sue menenangkan diri dan pergi ke perusahaan Boye. Resepsionis itu terpukau oleh auranya. Permisi. Siapa yang kamu cari? Boyi. Begitu saja, dia langsung menyebutkan nama pria yang mereka sebut tuan muda keluarga Bo. Resepsionis itu terkejut. Tapi Nona, Anda perlu membuat janji untuk bertemu Presiden Bo. Mendengar percakapan ini, orang-orang di belakang mereka mulai berbisik bahwa sebenarnya dia datang untuk menemui Tuan Muda Bo. Dia akan berusaha agar suaranya tidak terlalu keras. Lihatlah bagaimana dia berjalan dengan begitu percaya diri. Dia pasti punya koneksi. Tepat. Mungkin dia adalah kekasih rahasia Tuan Muda Bo. Kekasih rahasia Tuan Muda Bo. Bukankah orang yang paling dicintai Tuan Muda Bo hilang? Saat kata hilang terucap, rasanya seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Wajah Tang Sue semakin pucat. Namun senyumnya menjadi semakin mengejutkan. Sebutkan namaku padanya. Boyi akan mengatur pertemuan langsung dengan saya. Saat itu, Jiang Xia berjalan mendekat. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda datang untuk menemui Tua? Aku akan mengajakmu naik. Tang Sue masuk ke dalam lift dan mengucapkan terima kasih kepada Jiang Xia. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih.
Jiang Xia tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya juga datang ke sini untuk menemuinya terkait suatu hal. Tapi kamu duluan. Lagi pula, keluarga Tang memang memiliki saham di sini. Tidaklah salah jika Anda memulai usaha sendiri. Anda benar-benar telah menyelidiki masa lalu saya secara menyeluruh. Suara Tang Sue terdengar penuh sarkasme. Tidak jelas apakah dia mengejek Jiang Xia atau dirinya sendiri. Sayang sekali, pada akhirnya itu bukan milikku. Sang istri muda yang dingin dan seksi, demi mendapatkan kembali putra kesayangannya, benar-benar menyetujui semua permintaan Presiden Bo tanpa syarat. Jiang Xia melirik Tang Sue dan berkata kepadanya, 5 tahun lalu, ketika kau masuk penjara, apakah benar Boyi yang mengirimmu ke sana? Tang Sue tidak berbicara, hanya tersenyum tipis. Namun senyum itu terlalu menyakitkan, seperti seseorang di jurang yang tak bisa melihat secercah harapan pun. Jiang Xia tidak mendesak lebih lanjut. Lift tersebut mencapai lantai 20 dan terbuka secara otomatis. Boyi sedang duduk di kantornya, menunggu. Ketika Jiang Xia melihatnya mendorong pintu hingga terbuka dengan seseorang di belakangnya, dia mulai menggoda, sekarang kau bahkan membawa wanita ke rapat bisnis. Namun, ketika dia melihat orang di belakang Jiang Xia, ekspresinya langsung berubah. Mengapa kamu di sini? Tang Sue menggertakkan giginya dan berkata kepada Boyi, aku di sini untuk mengambil kembali putraku. Dia juga anakku. Tidak, dia adalah putraku seorang diri. Suara Tang Sue tiba-tiba meninggi. Aku tidak pernah menyangka kau ingin mengakui anak ini. Pak Bo, apakah Anda baik-baik saja? Bukankah dulu kau sangat membenciku? Mendengar ini, jantung Boyi berdebar kencang. Tapi, Ohi, selama masa-masa di penjara, aku memikirkannya matang-matang. Apakah saya tidak bersalah atau tidak? Itu sama sekali tidak penting. Yang terpenting adalah kamu tidak pernah memberiku sedikit pun kepercayaan. Bibir Tang Sue melengkung membentuk senyum, penuh ejekan. Jangan bilang kau baru menyadari kita masih memiliki perasaan yang tersisa. Retakan muncul di mata Boyi yang penuh amarah. Dia tersenyum dengan kekejaman yang luar biasa. Siapa yang mengajari kamu berbicara seperti ini? Tang Sue dikelilingi hawa dingin yang menusuk tulang, wajahnya tertutup lapisan embun beku. Boyi, kau sendiri yang mengajariku ini. Kau telah menghancurkan semua cintaku padamu, apalagi yang kau harapkan dariku. Boyi menatapnya dengan tak percaya. Suaranya terdengar sedih. Apa yang kau katakan? Aku tak punya apa-apa lagi untuk kuberikan padamu. Keluarga Tang sudah sepenuhnya ditelan olehmu. Beberapa kata itu berubah menjadi pisau tajam, menusuk jantung Tang Sue. Tapi, Ohi, aku memohon padamu, lepaskan aku, kembalikan putraku. Rasa getir muncul di tenggorokan Boyi. Melihat ekspresi di wajah Tang Sue, hatinya menjadi gelisah. Apakah kamu menginginkan putramu? Baiklah, pergilah ke Mago malam ini, temani salah satu klien saya untuk minum-minum. Tang Sue mendongak tak percaya, matanya membelalak, menatapnya tajam. Bei, Ohi, kau ingin aku menjadi wanita panggilan? Boyi mencibir padanya. Apa? Apakah kamu tidak ingin anakmu kembali? Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini. Tang Sue terhuyung mundur beberapa langkah, bergumam dan menggelengkan kepalanya, bahwa pada akhirnya aku tidak sekejam dirimu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa lagi, meskipun air mata masih menempel di bulu matanya. Tang Sue tersenyum pada Boye, Tuan Muda Bo, karena Anda sudah mengatakannya, bagaimana mungkin saya tidak setuju? Ini hanya sekadar minum-minum, jika aku bisa mendapatkan anakku kembali, aku akan mati 10.000 kali tanpa penyesalan. Pastikan saja kamu tidak menyesalinya. Dia menegakkan punggungnya, meskipun bahunya masih gemetar, dan membanting pintu saat dia berjalan keluar. Boyi duduk di kursi kantornya, merasa sangat gelisah. Dia sebenarnya setuju. Ketika Boyi sampai di rumah,
ia mendapati Tang Sue berdiri di depan pintu, seolah sedang menunggu seseorang. Bo Yi mengerutkan kening ketika melihat wajah kecil Tang Sue yang sangat mirip dengannya. Sedikit kedinginan di wajah tampannya akhirnya melunak. Mulai hari ini, aku akan mengangkatmu. Jika ada waktu, saya akan mengajakmu untuk mengganti namamu. Kamu akan menggunakan nama belakangku. Mendengar itu, Tang Sue mendongak dan berkata kepada Bo Yi dengan tenang, Tuan Muda Bo, apakah Anda sudah mengikuti prosedur hukum? Untuk membesarkanku, kamu harus berjuang dalam gugatan hukum bersama ibuku. Mendengar perkataannya, Bo Yi tertawa. Kau kan anakku sejak awal. Apa kau mau aku ajak kau tes DNA? Prosedur apa yang perlu saya ikuti untuk membesarkan anak laki-laki saya sendiri? Tang Sue berkata pelan, Tuan Muda Bo, saya lahir setelah kalian berdua bercerai, oleh karena itu hak asuh saya secara alami jatuh ke ibu. Pupil mata Bo Yi menyempit. Dia mengulangi dengan tidak percaya, apa yang kau katakan? Mengapa seorang anak berusia 5 tahun begitu cerdas dan pintar? Tang Wei hanya menatap Bo Yi, tampaknya tidak terpengaruh oleh keterkejutannya. Tuan Muda Bo, jika saya bukan putra Anda, hanya anak yang ibu saya miliki dengan orang lain, apakah Anda akan memperlakukan saya seperti ini? Jantung Bo Yi berdebar kencang, rasa jengkel tanpa dasar menyelimutinya. Tang Sue akan selalu berputar di sekelilingnya, dia hanya bisa melahirkan anak darinya. Pria lain manapun yang berani menyentuhnya sama saja mencari kematian. Tuan Muda Bo, Anda tidak akan pernah mengerti seperti apa kehidupan yang telah kami jalani selama 5 tahun terakhir, jadi tidak mungkin bagi saya untuk dekat dengan Anda. Tang Wei mendongak menatap Bo Yi. Pada saat itu juga, Bo Yi merasa seolah-olah 10.000 anak panah telah menembus jantungnya. Presiden yang dingin dan kejam, Bo, secara pribadi mendorong mantan istrinya ke pelukan seorang pria tua, hanya untuk kemudian menanyakan mengapa ia dilecehkan oleh pria itu, dan tidak melawan. Pukul 8 malam itu, Tang Sue bersiap-siap, lalu pergi ke lokasi yang diberikan Bo Yi kepadanya, yaitu pintu masuk Mago. Bo Yi berkendara ke tempat parkir Mago. Setelah memarkir mobilnya dan berjalan mendekat, dia melihat pemandangan ini. Seorang pria mabuk terhuyung-huyung mendekat. Hei, cantik yang sendirian, mau bersenang-senang bersama. Tang Sue merasa sangat jijik. Saya ada janji, buat janji dengan saya dulu. Pria itu berkata, lalu mengulurkan tangannya. Bo Yi menjadi cemas. Dia segera melangkah maju dan meraih pergelangan tangan pria itu, matanya yang dingin memancarkan hawa dingin, minggir. Pria itu langsung ketakutan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Bo Yi berdiri di sampingnya dan berkata dengan lemah, sudah berapa lama kau menunggu? Tidak lama, sekitar 10 menit. Tang Sue tersenyum tipis, begitu anggun, sehingga tak ada yang bisa menemukan kekurangan padanya. Namun justru penampilan inilah yang membuat Bo Yi merasa dirinya asing. Di masa lalu, dia selalu lembut dan murah hati, matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, mata itu seperti lubang hitam yang layu. Kesombongannya di masa lalu telah patah sayapnya dan jatuh ke dalam kehampaan, ditelan dan berubah menjadi ketiadaan. Jantung Bo Yi berdebar kencang, tetapi dia menahan suaranya dan berkata, ayo naik, ikuti aku. Mereka segera tiba di pintu ruang pribadi V2. Tang Sue akhirnya berhenti. Bo Yi tersenyum padanya, ada apa? Tidak akan masuk. Tang Sue menggertakkan giginya dan mendorong pintu kamar pribadi itu hingga terbuka. Begitu dia masuk, gelombang alkohol bercampur dengan bau asap menerpa dirinya. Lalu dia mendengar seseorang di sofa berteriak, gadis ini cantik sekali. Siapa yang membawanya masuk? Bo Yi menyusul di belakangnya. Ada apa, Fu Jun? Kamu menginginkannya? Fu Jun menarik Tang Sue untuk duduk bersamanya. Yitua, kau yang membawanya,
kan? Kamu seperti penyelamat kecilku. Bagaimana kamu tahu aku suka tipe ini? Nona, apakah Anda bermain game? Boyi mengamati dari samping, jari-jarinya memegang gelas anggur, tanpa sadar semakin erat menggenggamnya. Di sampingnya, Jiang Xiao berbisik, "Yi tua, haruskah aku pergi berbicara dengan Fujun?" "Tidak perlu." Suara Boyi sedingin air, seolah tanpa riak sedikit pun. Hanya seorang wanita. Mengapa dia harus begitu peduli padanya? Tang Sue tersenyum pada Fujun. "Apakah Anda yang berbisnis dengan Boyi?" Fujun menariknya lebih dekat. "Nona, kita di sini untuk bersenang-senang, jangan membicarakan bisnis." Sepertinya dialah orangnya. Tang Sue mengambil segelas anggur, karena tujuan Boyi membawanya ke sini adalah untuk menjamu klien. Dia hanya perlu menghibur Fujun dengan baik. Jadi dia tersenyum kepada semua orang karena aku terlambat, jadi aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum dulu. Jika kita main game nanti, jangan jadikan aku target, oke? Fujun tertawa melihat pemandangan itu. "Kenapa kamu begitu imut?" Tang Sue bercudling ke pelukannya dan tersenyum padanya, bibir merahnya berkilauan karena alkohol. "Benar-benar. Menurutku, Tuan Muda Fu juga sangat imut." Boyi memperhatikan Tang Sue, yang tersenyum begitu indah kepada pria lain, dan tiba-tiba api yang tak bernama menyala di dalam dirinya. Awalnya, dia meminta wanita itu untuk datang dan menjadi wanita panggilan untuk mempermalukannya. Dia tidak menyangka akan menjadi orang yang marah duluan. Jiang Xiao mengamati dengan waspada dari samping. "Yi tua, apakah Anda baik-baik saja?" Boyi menggertakkan giginya, tatapannya tajam dan garang, tertuju pada Tang Sue. Namun mulutnya berkata, "Itu tidak penting. Biarkan saja dia." "Itu benar. Asalkan dia bisa membantunya menangani Fujun." Apa yang salah dengan menjadi seorang pekerja seks komersial? Sekalipun dia menjalin hubungan dengan Fujun. Di tengah-tengah pemikiran yang kacau ini, sorak-sorai kembali terdengar. Wanita muda itu kalah. "Fujun, cepat, cium dia." Aura pembunuh yang terpancar dari Boyi cukup untuk membuat seseorang ketakutan setengah mati. Dia langsung berteriak, "Kalian sedang bermain." Mendengar kata-katanya, semua orang di ruangan itu terdiam. Mata gelap Boyi menatap Tang Sue, melihat bibir merahnya yang sedikit terbuka, seksi dan memikat. Sambil melingkarkan lengannya di leher Fujun dan bersandar di pelukannya, dia tampak seperti seorang putri duyung. Api kecemburuan meletus dari lubuk hatinya tanpa peringatan apapun. Boyi bahkan tidak berhenti berpikir tentang apa yang salah dengannya. Pada detik itu, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran gila. Antarkan Tang Sue pulang. Tang Sue harus dipenjara. Pastikan tidak ada pria lain yang bisa menyentuhnya. Dia adalah miliknya. Siapapun yang menyentuhnya pantas mati. Fujun membenamkan wajahnya di rambut wanita itu dan menarik napas dalam-dalam. "Nona, Anda masih belum memberitahu saya nama Anda." "Nama?" Seluruh tubuh Tang Sue menegang. Dia tiba-tiba terdiam kaku, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Ada apa?" Fujun melihat wajahnya memucat dan menggodanya. "Dia bukan orang yang menakutkan, kan?" "Nona, jangan menakut-nakuti saya." Tang Sue dengan cepat memasang senyumnya dan berdiri dengan goyah. Dia berkata, "Aku agak pusing. Saya mau ke kamar mandi. Akan kuberitahu saat aku kembali." Fujun bersiul dan berkata, "Aku akan menunggumu." Mississippi, Tang Sue berjalan ke kamar mandi dan memantapkan dirinya di dekat wastafel sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia menarik napas dalam-dalam. Bagaimana seharusnya dia menjawab ketika Fujun menanyakan namanya? "Namaku Tang Sue, satu-satunya Tang Sue, putri sulung keluarga Tang dari 5 tahun lalu.
kini terpaksa menjadi wanita panggilan, menjual senyuman untuk menyenangkan pria. Sungguh menggelikan. Semua sikap acuh tak acuh dan kekuatan yang selama ini ia pura-pura tunjukkan akan menjadi bahan lelucon. Tang Sue bahkan tidak menyadari ketika Boyi mendekatinya. Detik berikutnya, dia ditarik langsung ke bilik paling belakang di toilet wanita. Ketika Tang Sue mendongak, wajah pria itu menunjukkan senyum mengejek seperti biasanya. Dia hanya menatapnya dari atas. Ada apa? Mengapa kamu tidak memberitahunya siapa dirimu? Dia marah. Dia marah. Presiden yang berwajah dingin dan tanpa ekspresi itu langsung mengangkat istrinya yang muda dan rapuh ke pundaknya. Yang menyambutnya adalah kata-kata tajam dan menghina. Kenapa kamu tidak menghindar? Jika aku tidak mengumumkan berhenti, apakah kau benar-benar akan pergi berkencan dengan Fu Jun? Wajah Tang Sue pucat pasi saat dia tersenyum. Tuan Muda Bo, ini adalah toilet wanita. Tangan Boyi dengan kasar menyeka bibirnya yang merah. Lipstik itu mekar seperti buah plum merah di ujung jarinya. Dia bertanya dengan suara dingin, mengapa kau tidak menghindar? Jika aku tidak mengatakan berhenti, apakah kau benar-benar akan mencium Fu Jun? Boyi tidak membiarkannya menundukkan kepala, malah dengan ganas mengangkat dagunya. Tang Sue, sudah 5 tahun berlalu dan kondisimu malah semakin memburuk. Tang Sue tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Tertawa hingga air mata mengalir di wajahnya. Apa hakmu untuk menuduhku seperti ini? Boyi, bukankah kau yang membawaku ke sini? Kau memintaku menjadi wanita panggilan dan lihat, aku menurutinya. Boyi mengulurkan tangan dan mencekik lehernya. Apakah aku memintamu untuk terlibat dengannya? Seharusnya begitu. Lagi pula, matamu bukanlah sekadar mainan. Tang Sue tersenyum padanya, matanya memerah. Kamu tidak peduli, jadi mengapa aku harus peduli? Kamu memanggilku ke sini untuk minum-minum. Apa kau tidak berpikir aku akan dilecehkan? Bukankah kau ingin melihatku dipermalukan? Boyi mendorongnya ke dinding, mendekat padanya, menatapnya dengan mata gelap dan tajam itu. Setelah beberapa saat, sebuah ciuman penuh gairah mendarat di bibirnya. Tang Sue meronta dengan keras. Pada saat itu, seseorang masuk dari luar. Boyi mengeluarkan jeritan rendah yang bercampur tawa. Biarkan semua orang di luar melihatmu seperti ini. Tang Sue menatap Boyi dengan ganas, matanya memerah. Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa kau memperlakukanku seperti mainan? Kamu mendekatiku saat kamu menginginkanku. Dan ketika kamu tidak melakukannya, kamu menghinaku sesuka hatimu. 5 tahun lalu, Boyi belum cukup menyakitiku separah ini. Aku sudah membayar harga yang sangat tragis. Mengapa aku tak bisa lepas dari cengkeramanmu? Boyi tidak berbicara, tetapi pupil matanya menyempit. Melihat Tang Sue kesakitan seperti itu, pria itu sepertinya merasakan kesedihannya. Tang Sue mendorongnya menjauh, bahunya gemetar. Lalu dia menutupi wajahnya dan keluar dari kamar mandi. Boyi merasa dia pasti sudah gila. Dia pasti sedang mabuk. Mengapa? Setelah Tang Sue kembali 5 tahun kemudian, apakah dia mulai memikirkannya lagi? Ketika Tang Sue kembali, Fu Zhen tampaknya telah menunggunya di ruang pribadi untuk waktu yang lama. Melihatnya mendekat, dia tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya. Gerakannya begitu terlatih seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih. Ketika Boyi yang datang terlambat melihat pemandangan ini, dia menyipitkan matanya tanpa disadari. Apa yang salah dengannya? Saat melihat sesuatu yang menjadi miliknya disentuh oleh pria lain, dia tidak bisa mengendalikan kekesalannya. Fu Zhen mencondongkan tubuh dan menanyakan nama Tang Sue. Sambil tertawa pelan di telinganya, hubunganmu dengan Yi Tua tampak tidak biasa. Tang Sue gemetar seluruh tubuhnya.
Bagaimana dia bisa mengetahui kebohongannya? Tapi dia tidak mengakuinya. Hampir seketika, dia tersenyum. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mengapa Tuan Muda Fu berpikir demikian? Fu Shan memeluknya dan berkata, "Karena aku melihatmu keluar, dan Yi Tua juga keluar." Tang Sue tidak banyak bicara, hanya menundukkan matanya. Setelah sekian lama, katanya, "Apakah Tuan Muda Fu benar-benar ingin tahu siapa saya?" "Nama saya Tang Sue, putri sulung keluarga Tang yang sama seperti yang diberitakan 5 tahun lalu, yang diidentifikasi sebagai pembunuh mantan istri Boye." Bahkan tangan Fu Shan yang memeganginya pun mulai gemetar. "Kamu bercanda? Apa yang bisa dijadikan bahan lelucon?" Tang Sue tiba-tiba menjadi dingin. Dia menjauh darinya, menuangkan anggur ke dalam gelasnya, dan tersenyum mempesona. "Aku sudah dipenjara selama 5 tahun, kau tahu. Jika Tuan Muda Fu tidak percaya padaku, Anda bisa mencarinya di internet. Mengapa Yi Tua memintamu untuk datang dan menjadi pengawal? Jika itu benar, maka Tang Sue adalah mantan istri Boye. Mengapa Boye meminta mantan istrinya sendiri untuk melakukan hal seperti ini?" Tang Sue tersenyum padanya, lalu mengedipkan mata pada Fu Shan. "Karena kita sudah bercerai, kamu tidak perlu memperlakukan aku sebagai milik Boye." Benar sekali, dia tidak pernah menjadi apapun bagi Boye, baik 5 tahun lalu maupun sekarang. Tidak pernah ada tempat untuknya di hati Boye. Namun di tengah percakapan mereka, Boye tiba-tiba berjalan mendekat. Di tengah seruan kaget semua orang, dia langsung mengangkat Tang Sue ke pundaknya. Tang Sue gemetar karena tindakannya yang tiba-tiba. Lalu menepuk-nepuk punggungnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku." Boye mencibir. "Merendahkanmu. Untuk terus mengamati Anda menggoda pria lain." Fu Shan duduk di sofa, menyaksikan Boye membawa Tang Sue pergi seperti itu. Jiang Xia tergagap. "Kakak, mari kita bicarakan ini." "Tuan Muda Fu, saya mohon maaf. Dia milikku malam ini. Kami akan menjadwalkan ulang dengan Anda." Dia panik. Dia panik. Presiden yang berwajah dingin dan tanpa ekspresi itu panik. Semua itu karena istri mudanya yang tercinta menderita depresi berat. Dan semua ini adalah perbuatannya. Fu Shan mencengkeram gelas anggurnya dan meraung. "Ye Tua, kau bukan manusia. Kau membawakan gadis itu untukku, tapi sekarang kau malah memonopolinya untuk dirimu sendiri." Wajah Tang Sue memerah karena malu. Perilaku ini, di depan mata semua orang, jelas-jelas mempermalukannya. Getaran dalam suaranya sangat jelas. "Itu Boye. Lepaskan aku. Dan jika saya menolak..." Boye mengabaikan tatapan semua orang yang menyaksikan dan langsung membawa Tang Sue keluar. Kepala Tang Sue terasa berputar. "Lepaskan aku. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Hinaan yang bagus. Kemampuan bahasa Anda cukup tinggi. Sebagai lulusan Ivy League, kosakata Anda memang sangat kaya. Kaulah yang memintaku menjadi wanita panggilan, dan sekarang kau mengingkari janjimu." Tang Sue berteriak, "Jika kau berani, suruh orang lain membawaku pergi. Aku menjalani hukuman 5 tahun penjara untukmu. Apalagi yang kau inginkan dariku?" Mendengar teriakan itu, ekspresi semua orang berubah. Kata-kata Tang Sue, yang menjalani hukuman 5 tahun penjara, menusuk telinga semua orang seperti jarum. Semua orang menghentikan aktivitas mereka untuk melihat mereka. Pada saat itu juga, semua orang akhirnya ingat siapa dia. Tang Sue, putri sulung keluarga Tang yang berbakat dan cantik. Pembunuh yang ditangkap 5 tahun lalu, Tang Sue. Tang Sue tiba-tiba tertawa kecil, lalu air matanya mengalir, mengaburkan pandangannya. Dia tidak ingin menangis, tetapi dia tidak bisa berhenti. Takdir memang sekejam itu.
Tepat ketika Anda berpikir telah sepenuhnya lolos, hal itu menghantam Anda dengan keras dan memberitahu Anda tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang ini. Pada akhirnya, Tang Sue berusaha terlalu keras dan tanpa sengaja menabrak dinding. Dia langsung pingsan. Tangan Boyi bergetar hebat. Ambulans! Panggilkan ambulans! Di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi, Tang Sue membuka matanya. Yang dilihatnya hanyalah hamparan cahaya abu-abu. Kemudian secara bertahap mulai kembali normal. Bo Yi menatap Tang Sue, merasakan bahwa wanita itu tidak ingin berbicara dengannya. Dia hanya berdeham dan berkata, "Kamu sudah bangun." Tang Sue menatapnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. "Apa? Memberikan perlakuan diam seperti ini padaku?" Senyum mengerikan terukir di wajahnya yang tampan bak iblis, seolah berkata, "Akulah yang menyelamatkanmu hari ini." Mendengar kata-katanya, Tang Sue merasa seolah-olah dia sedang mendengar lelucon. "Kalau begitu, saya seharusnya berterima kasih kepada Anda, karena telah menghancurkan hidupku 5 tahun lalu dan menghinaku 5 tahun kemudian. Aku pasti telah melakukan dosa yang mengerikan di kehidupan lampauku sehingga dihancurkan sepenuhnya olehmu di kehidupan ini." Mendengar perkataan Tang Sue, Bo Yi sangat marah. "Apalagi yang bisa Anda buktikan untuk membela diri? Kematian Annie. Bagaimana jika kematian Annie tidak ada hubungannya denganku?" Tang Sue tertawa histeris seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dia pedulikan di dunia ini. "Dad Bei Oi, izinkan saya menanyakan satu hal kepada Anda. Jika kematian Annie tidak ada hubungannya denganku, bisakah kau melunasi hutangmu padaku di kehidupan ini?" Pupil mata Bo Yi menyempit dengan hebat. Dia menatap Tang Sue dengan tak percaya. "Apa yang tadi kamu katakan?" Suara Tang Sue tiba-tiba merendah, seolah-olah serangan baliknya sebelumnya telah menguras seluruh kekuatannya. "Dad Bei Oi, aku tidak membencimu lagi karena menurutku kau sangat menyedihkan. Tidak masalah apakah aku membencimu atau tidak." Hati Bo Yi bergetar mendengar kata-kata Tang Sue. Namun saat itu, ketika Annie didorong, dia ada di sana. Bagaimana mungkin dia bisa salah? Tang Sue lah yang melakukannya. "Berhentilah berpura-pura polos di sini. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, seharusnya Anda mengatakannya 5 tahun yang lalu. Apakah Anda memberi saya kesempatan untuk berbicara?" Tang Sue akhirnya tertawa di tengah air matanya. "Itu benar. Kamu tidak pernah mempercayai apapun yang kukatakan. Aku adalah istrimu selama 5 tahun dan kau tak pernah sekalipun melirikku. Bo Yi, jika kau tidak mencintaiku, mengapa kau menikahiku? Apakah kamu telah berbuat baik padaku? Apakah kamu sudah berbuat baik pada Annie? Aku menikahimu hanya karena kau naik ke tempat tidurku." Bo Yi akhirnya tak kuasa menahan amarahnya dan berteriak, "Kaulah yang naik ke tempat tidurku waktu itu. Jadi, begitulah caramu selalu melihatku. Kamu benar-benar sudah melupakan semuanya." Tang Sue tertawa, seluruh tubuhnya gemetar, suaranya bergetar. "Ada sebuah pepatah yang sangat benar, cinta yang mendalam itu tidak berguna. Cinta tak berbalas dicemooh. Dad Bei Oi, anggap saja semua yang pernah kulakukan untukmu sebagai lelucon. Seandainya aku bisa mengulanginya lagi, aku pasti akan memilih untuk tidak bertemu denganmu." Setelah mengatakan itu, Tang Sue menunjuk ke pintu kamar rumah sakit. Dia berteriak pada Bo Yi, "Keluar!" Tang Sue tertawa terbahak-bahak. Seorang perawat di luar mendengar suara itu dan bergegas masuk. Melihat Tang Sue seperti itu, dia mendekat dan menahannya dengan kuat. Bahkan ada yang berteriak meminta obat penenang. Obat penenang. Dia gemetaran seluruh tubuh. Wajah tampannya berkerut karena rasa sakit yang mendalam dan memilukan jiwa, begitu hebatnya hingga alisnya mengerut rapat. "Tang Sue,
Ada apa denganmu? Tiba-tiba ia teringat akan bekas luka berbintik-bintik dan bersilangan di tangan kanan Tang Sui. Seberapa putus asa seseorang sampai-sampai tega melukai tangan kanannya sendiri yang berharga. Dia adalah seorang desainer. Dia menghargai tangan ini lebih dari siapapun. Apa yang telah dia alami sehingga dia tidak mampu menanggung tekanan dan menyakiti dirinya sendiri? Mengapa dia menjadi seperti ini? Apa sebenarnya yang dia alami di penjara? Keesokan harinya, ketika Boyi datang ke rumah sakit, seseorang menyerahkan beberapa dokumen laporan kepadanya. Tuan Muda Bo, kondisi Nyonya tidak begitu baik. Dia menderita depresi berat dan pasti pernah mengalami trauma besar di masa lalu. Apakah pernah terjadi sesuatu antara Anda dan Nyonya sebelumnya? Saat melihat laporan di tangannya, jari-jari Boyi merasakan sakit yang tajam akibat kertas tipis itu. Tidak, tidak ada apa-apa. Hatinya terasa sakit. Hatinya terasa sakit. Presiden yang berwajah dingin dan tanpa ekspresi itu merasakan nyeri tumpul di dadanya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 5 tahun bisa begitu peka? Sangat dewasa, sampai-sampai membuat hati terenyuh. Nah, dokter yang bertugas melepas kacamatanya untuk membersihkannya. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat-obatan. Dan berdasarkan catatan perawatan, dia sendiri tidak kooperatif dalam menjalani perawatan. Tuan Muda Bo, ini mungkin akan memakan waktu. Apakah kamu tahu apa yang paling disukai Nyonya? Kalimat terakhir dokter itu membuat Boyi terkejut. Apa yang paling disukai Tang Si? Dia tidak tahu sama sekali. Boyi merasa dia tidak bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan dokter tersebut. Dia mengucapkan beberapa patah kata secara sambil lalu pergi. Saat ia pergi, kata-kata dokter itu masih terngiang di benaknya. Saya sarankan Anda mencoba mencari tahu. Situasi Nyonya itu benar-benar tidak baik. Kau tahu, bekas luka di tangannya adalah campuran luka lama dan luka baru. Yang terbaru adalah dari 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Baru-baru ini. Bekas luka di lengannya. Sudah berapa kali dia terluka? Dia sebenarnya memiliki kebiasaan menyakiti diri sendiri. Boyi tidak berani memikirkannya lagi. Dia mondar-mandir di luar kamar rawat Tang Si, merasakan keinginan untuk melarikan diri untuk pertama kalinya. Dia sebenarnya tidak berani menghadapi seorang wanita. Wanita itu adalah mantan istrinya, si pembunuh yang pernah ia penjarakan sendiri 5 tahun lalu. Tang Si telah membunuh Annie, dan sekarang dia menjalani kehidupan seperti ini. Boyi merasa seharusnya dia bahagia, tetapi dia jelas tidak bisa merasa bahagia ketika melihatnya. Dia selalu merasa seperti dialah Algojo yang telah membawanya ke keadaan ini. Boyi mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Ini aku. Saya butuh Anda untuk menyelidiki sesuatu untuk saya. Apa yang terjadi selama 5 tahun Tang Si berada di penjara? Saya menduga seseorang telah melecehkannya di penjara menggunakan nama saya. Sore harinya, ia membawa Tang Wei ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tuan Muda Bo, apakah ibu sakit lagi? Boyi menekan amarah yang ada di hatinya. Panggil aku ayah. Tang Wei meronta-ronta dalam pelukannya. Aku kecewa. Aku akan mencari ibu. Tatapan tajam Boyi tertuju pada putranya. Panggil aku ayah, atau aku takkan membiarkanmu mencari ibu. Kepada ayah, Tang Wei tergagap-gagap menyebutkan gelar itu, masih belum terbiasa. Wajahnya memerah. Jangan memaksa saya untuk mengatakannya. Anda akan terbiasa seiring semakin sering Anda mengucapkannya. Boyi langsung merasa suasana hatinya membaik. Mendengar bocah nakal itu memanggilnya ayah, rasa sesak di dadanya akhirnya mereda. Akulah ayahmu. Apa salahnya kamu memanggilku ayah? Kata Tang Wei. Namun dalam 5 tahun sejak aku lahir,
Kau tak pernah sekalipun peduli padaku. Bo Yi menarik napas dalam-dalam. Ibumu menyembunyikanmu terlalu baik. Saya baru-baru ini mengetahui keberadaan Anda. Bagaimana saat ibu sedang hamil? Tang Wei dengan cepat membalas. Jangan bilang kamu bahkan tidak tahu kalau ibu sedang hamil. Tangan Bo Yi sedikit gemetar. Pertanyaan dari anak berusia 5 tahun itu membuatnya tidak mampu menjawab. Seandainya dia tahu Tang Si sedang hamil, mungkin dia tidak akan mengurungnya saat itu. Bo Yi langsung mengganti topik pembicaraan. Ibumu sedang tidak dalam kondisi baik. Saya harap Anda bisa menghiburnya. Depresi yang dialami ibu memang sangat serius. Tang Wei menghela napas seperti orang dewasa kecil. Biasanya tidak apa-apa, tetapi menjadi seperti ini setiap kali dia menemukan sesuatu yang berhubungan denganmu. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang berhubungan denganmu. Hati Bo Yi tiba-tiba diliputi rasa sakit. Bagi Tang Si, apakah dia sudah menjadi monster? Dia sangat takut bersentuhan dengan apapun yang berhubungan dengannya. Ibu, panggilnya ragu-ragu. Dia melihat Tang Si menoleh. Wajah pucatnya dipenuhi dengan ekspresi sakit. Namun saat melihat Tang Wei, secercah cahaya yang sangat terang muncul di matanya. Wei, mata Tang Si memerah. Mengapa kamu di sini? Suara Tang Wei juga sedikit tercekat. Ibu, apakah ibu tidak bahagia lagi? Tang Si memaksakan senyum. Maaf, apa ibu menakutimu lagi? Tidak, ibu tidak akan melakukannya lagi. Wei, senang kau sudah kembali. Senang mendengar kamu sudah kembali. Tang Wei mendongak menatap Tang Si yang rapuh, lalu mendongak menatap Bo Yi yang berdiri di luar pintu. Sebenarnya, ibulah yang membawaku ke sini hari ini. Aku tahu kau membencinya, tapi dia memang ayahku. Suaranya sangat kekanak-kanakan, tetapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tetap merasa bahwa memiliki seorang ayah memberikan rasa aman yang sangat besar. Tapi ibu, jika ibu tidak mau kembali ke pihak ayah, ibu tidak akan ikut campur. Pilihanmu adalah pilihanku. Air mata Tang Si kembali mengalir. Wei, ibu sudah tidak takut lagi. Ayo kita kembali dan menjalani hidup yang baik bersama paman, oke? Setelah membujuk Tang Si untuk tidur, Tang Wei keluar dari kamar rumah sakit. Dia memandang Bo Yi seperti seorang dewasa kecil. Yang terakhir menatapnya dengan sedikit cemas. Bagaimana situasinya? Tidak apa-apa, ayah. Ketika kondisi ibuku membaik, aku hanya punya satu syarat. Anda harus mengirim kami untuk reuni. Alis Bo Yi langsung berkerut. Mengirimmu kembali ke tempat yang disebut rumah itu. Apa? Anda masih ingin berjalan-jalan di luar? Mata Tang Wei jelas menjadi gelap. Ayah, tanpa aku, apakah ayah akan peduli jika ibuku hidup atau mati? Satu kalimat ini kembali menusuk titik lemah Bo Yi, membuatnya terpstuned. Ia sesaat tidak mampu menjawab. Jadi, kalian berdua tidak saling mencintai. Bahkan tinggal bersama pun akan menjadi penderitaan. Tang Wei menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Bo Yi. Jadi, tinggal bersama ibu sudah cukup baik bagiku. Anda bisa datang menemui saya kapan saja. Saya bisa menyampaikan hal ini kepada ibu saya. Bo Yi menatap wajah Tang Wei dan tiba-tiba merasakan sakit yang tumpul di dadanya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 5 tahun memiliki pikiran yang begitu jernih dan tajam? Dia begitu dewasa hingga membuat hati terenyuh. Namun Bo Yi tidak pernah bisa melepaskan putranya, Tang Wei. Bagaimana mungkin putranya sendiri dibiarkan menderita di luar sana? Anak dari keluarga Bo harus dibesarkan oleh keluarga Bo. Untuk pertama kalinya, presiden yang berwajah dingin dan seperti gunung es itu merasa takut.
Dia sangat takut kehilangan mantan istrinya yang berkulit putih dan cantik, serta putra kandungnya yang cerdas dan pandai bercanda. Saat Tang Sue sedang memulihkan diri di rumah sakit, Boyi akan membawa Tang Wei untuk menjenguknya setiap hari setelah pulang dari taman kanak-kanak. Dia dengan cepat pulih dari depresinya. Meskipun demikian, ketika dia melihat Boyi, matanya memancarkan kebencian yang jelas. Saat Tang Sue keluar dari rumah sakit, Tang mengingatkan adiknya untuk minum obat tepat waktu. Anda tidak bisa hanya minum pil setiap kali merasa tidak enak badan. Ini bukan flu. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan satu pil. Tang Sue bertingkah imut di depan kakaknya. Lihat, aku baik-baik saja sekarang. Saya biasanya juga baik-baik saja. Bagaimana jika kamu bertemu Boyi lagi? Pertanyaan belak-belakan Tang Yi mengejutkan Tang Sue. Saat bertemu Boyi, dia akan panik, menjadi bingung, dan benar-benar kehilangan arah. Pria ini telah melukai hatinya terlalu dalam. Dia sudah lama jatuh ke dalam bayang-bayang itu, menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan. Tang Sue menarik napas dalam-dalam. Beberapa obat tidak bisa menyembuhkan saya. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang Boyi lagi. Aku butuh kehidupan baru, awal yang baru. Sekalipun saya sakit, saya akan berusaha untuk mengatasi rasa takut saya. Tang, dia menggenggam tangannya dengan erat. Kakak akan selalu mendukung dan melindungimu. Tidak jauh dari situ, di dalam mobil Maybach hitam, Fu Muzhong mengamati tingkah laku Boyi yang seperti penguntit dan terkekeh. Apakah Anda menguntit mantan istri Anda? Jaga mulutmu. Boyi tertawa dan mengumpat. Satu kata lagi dan aku akan mengusirmu dari mobil. Nada bicara Fu Muzhong penuh makna. Akhir-akhir ini kamu sangat tertarik padanya. Akhirnya punya beberapa pemikiran tentang mantan istri Anda. Boyi kembali tertawa karena marah. Urus-urusanmu sendiri. Tolong bantu aku hari ini. Tuan muda ketiga, Fu. Halo. Tang Sue merapikan draft desainnya lalu menghampirinya, menuangkan secangkir kopi untuknya. Studio ini sederhana. Silakan duduk. Fu Muzhong duduk dan memberikan kartu nama kepada Tang Sue. Nona Tang, perusahaan kami akan meluncurkan lini baru gaun pengantin musim semi awal untuk tahun depan. Kami sangat berharap dapat berkolaborasi dengan Anda. Tang Sue tanpa sadar menarik kembali jarinya. Saya minta maaf. Saya tidak ingin mendesain gaun pengantin. Aku tak lagi menaruh harapan pada hal-hal seperti cinta. Jadi, saya tidak bisa mendesain gaun pengantin. Silakan pergi. Ekspresi Fu Muzhong menunjukkan keterkejutan. Bibirnya sedikit terbuka. Saya mengerti. Namun, Nona Tang, saya harap Anda masih dapat mempertimbangkannya dengan saksama. Sekalipun kamu pernah terluka di masa lalu, biarkan luka itu terkena sinar matahari. Bakatmu selalu menjadi milikmu sendiri. Itu tidak bisa dihancurkan oleh orang lain. Aku percaya padamu. Seluruh tubuh Tang Sue gemetar. Dia menatap Fu Muzhong dengan tak percaya. Raut wajah pria itu tampak tenang. Setelah berbicara, dia berdiri dan mengangguk sedikit kepada mereka. Kalau begitu, saya akan pergi. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat menelepon kapan saja. Tim desain perusahaan kami dengan tulus menantikan bergabungnya Anda. Dan terima kasih untuk kopinya. Itu sangat bagus. Ketika Fu Muzhong masuk ke mobil Boyi, Boyi menoleh dan bertanya kepadanya, bagaimana hasilnya. Fu Muzhong menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju. Boyi bergumam sendiri. Fu Muzhong akhirnya mengajukan pertanyaan itu. Kenapa kamu tidak pergi membantunya sendiri? Mengapa harus melalui saya? Jari-jari Boyi mencengkeram erat setir.
Jika aku pergi, dia mungkin tidak akan menerima kerjasamaku meskipun itu akan membunuhnya. Itu benar. Fu Musang tersenyum sembrono. Dibandingkan denganmu, dia akan lebih menerima aku. Boyi sangat marah sehingga dia membanting trompet. Apakah kamu ingin mati? Hei, kamu tidak tahu berterima kasih. Aku membantu mantan istrimu menghasilkan uang, dan sekarang kau ingin aku mati. Fu Musang menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Lalu dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, karena Anda sangat peduli padanya, mengapa Anda memenjarakannya 5 tahun lalu? Dialah wanita yang paling dibencinya. Mengapa dia sampai melakukan hal-hal yang begitu ekstrim untuk membantunya? Mata Boyi tertuju pada jalan di depannya. Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata, karena dia membunuhku dan anak kita. Tapi lihat, dia jelas-jelas sedang hamil saat itu juga. Kamu saja yang tidak tahu. Fu Musang telah menyadarinya. Mobil itu mempercepat lajunya. Dia tahu bahwa dia telah menyentuh titik sensitif. Boyi menggertakkan giginya. Aku pasti terlalu berbaik hati padamu. Nanti aku beritahu ayahmu soal kamu yang mengeluh dan makan di luar saat aku kembali. Hai! Fu Musang akhirnya berteriak, Boyi, bukankah kamu tidak tahu malu? Apakah seperti ini caramu memperlakukan saudaramu? Siapa bilang kau saudaraku? Sekarang, enyahlah dari mobilku. Boyi mengantar Fu Musang pulang ke rumahnya, lalu kembali sendirian. Tepat saat itu, seseorang memanggilnya. Dia melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Saat ia masih bertanya-tanya siapa yang datang, ia pun menjawabnya. Sebuah suara jernih di ujung telepon berkata, "Ayah, ini aku." Saat mendengar suara itu, nada suara Boyi pun melunak. "Wei, apakah kamu butuh sesuatu?" Tang Wei berbicara seperti orang dewasa di ujung telepon. "Ayah, apakah ayah mengunjungi ibu hari ini?" Boyi berjalan kembali ke kamarnya sambil bertanya, "Mengapa kau mengatakan itu?" Ibu memberitahuku bahwa seseorang mengenalinya sebagai Dom dan ingin menawarkan bisnis kepadanya. Tang Wei menghela napas dengan bijaksana di ujung telepon. "Ayah, aku tahu ayah mengirim seseorang, kan?" Boyi merasa memiliki putra yang begitu cerdas seperti memenangkan lotre. Ini pasti karena gennya. Tanpa berpikir panjang, Boyi dengan santai mengakuinya. "Ya, aku ingin membantu ibumu." "Mengapa sekarang? Mengapa Anda ingin membantu?" Suara Tang Wei seolah terdengar melalui telepon dan berbisik di telinganya, "Ayah, jika ayah merasa menyesal atas apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini, ibu dan aku menerima kebaikan ayah. Namun jika itu hanya rasa kasihan, kita tidak membutuhkannya." Hati Boyi terasa dingin. Dia menggenggam telepon dan bertanya, "Apakah ibumu mengajarimu mengatakan ini?" Di tempat yang tidak bisa dilihat Boyi, Tang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini ideku sendiri. Ibu tidak tahu aku meneleponmu." Boyi menahan perasaannya dan menarik napas dalam-dalam. "Wei, aku ingin membantumu. Mengapa kamu tidak mau menerimanya? Aku hanya ingin kamu memiliki kondisi hidup yang lebih baik." "Saya tidak membutuhkan kondisi hidup yang lebih baik." Tang Wei menurunkan kelopak matanya. "Jika kamu memang tidak punya perasaan apapun terhadap ibuku, tolong berhentilah mengganggu kami. Terima kasih atas niat baik Anda." Setelah mengatakan itu, anak tersebut menutup telepon. Boyi menatap kosong layar ponselnya, sesaat tidak mampu mengalihkan pandangannya dari keadaan itu. Dia merasa semakin kehilangan kendali atas Tang. Presiden berwajah dingin dan sedingin gunung es itu, yang berhadapan dengan wajah mantan istrinya yang arogan dan sedikit memerah, merasakan sensasi aneh melintas di hatinya. Sejak dia kembali, perasaan ini menjadi semakin sering muncul.
Rasanya seperti pertahanannya diam-diam sedang ditembus. Tang tampak duduk sendirian di studionya dengan linglung. Tang Yi datang menghampiri dan menepuk kepalanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tang mendongak menatap kakaknya dan berkata pelan, aku ingin tahu apakah kita harus menerima kerja sama dari tuan muda ketiga, Fu. Gerakan Tang Yi terhenti. Tentu, jika kamu tidak mau, kamu tidak perlu memaksakan diri. Tang menggelengkan kepalanya. Saya rasa tuan muda ketiga Fu benar. Beberapa bekas luka memang perlu terkena sinar matahari. Boy, luka berdarah yang kau berikan padaku mungkin sudah lama tidak terasa sakit lagi. Tang yakin lalu memanggil Fu Mushong. Setelah mengatur waktu dan tempat untuk diskusi terperinci, Tang kemudian berbalik dan berjalan menuju hot. Di pintu masuk, seseorang melihatnya masuk dan dengan sopan mendekat untuk bertanya, permisi, apakah Anda Nona Tang? Tang memang sedikit terkejut. Mengapa ada seseorang yang secara khusus menunggunya begitu dia masuk? Dia melihat mereka membawanya menyusuri jalan yang berbeda. Tang dengan cepat mengucapkan terima kasih dan mendorong pintu hingga terbuka. Namun begitu melihat orang yang duduk di dalam, dia langsung membeku. Mengapa harus kamu? Saya meminta tuan muda ketiga Fu untuk mencari Anda. Boy berkata dengan suara lemah, mari kita duduk dan bicara. Tidak perlu. Aku tak punya apa-apa untuk kukatakan padamu. Tang segera menghapus ekspresi terkejut dari wajahnya dan berbalik pergi dengan tatapan dingin. Tawa dingin terdengar dari belakangnya. Tang, tentu saja, apakah kamu begitu takut padaku sekarang? Apakah Anda masih desainer jenius seperti dulu? Langkah Tang tiba-tiba terhenti. Dia menghina harga dirinya, memaksanya untuk tetap tinggal, sambil menggertakkan giginya dengan keras. Dia menoleh ke arah Boy, matanya yang memerah dipenuhi kebencian yang jelas. Dia berjalan masuk kembali. Dia duduk berhadapan dengannya. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Boy sakit hati. Mari kita buat kesepakatan. Saya akan memperkenalkan Anda pada dunia bisnis dan membuka jalan bagi studio Anda. Sebagai imbalannya, saya akan membesarkan Tang Wei. Anda bisa melihatnya dengan bebas. Namun mulai sekarang, hidupnya akan menjadi tanggung jawab keluarga Bo kami. Tanpa pikir panjang, Tang langsung menolak tanpa basa-basi. Tidak perlu. Saya dan saudara laki-laki saya masih mampu membesarkannya. Benarkah begitu? Boy tersenyum hingga matanya menyipit, tampak sangat kejam, tanpa sedikit pun jejak kasih sayang seperti dulu. Dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat kau dan saudaramu bahkan tak bisa lagi mengemis makanan. Apakah kamu harus berhadapan langsung denganku? Kau menggunakan putra kita untuk mengancamku. Tang benar-benar merasakan aliran darah deras ke kepalanya akibat tekanan darinya. Dia juga putramu. Kau menggunakan dia untuk mengancamku. Boy, apakah kau punya sedikit pun hati nurani? Boy mendecakkan lidahnya pelan, tampak sangat meremehkan. Tang, tentu saja, kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Aku tidak pernah bermaksud mengancammu. Aku hanya ingin anakku kembali. Jadi saya menggunakan metode damai ini. Jika aku ingin membawanya pergi dengan paksa, apakah kau yakin bisa menghentikanku? Tang menatapnya dengan tak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar. Mengapa kau bisa mengambil apapun yang kau inginkan sementara aku hanya bisa menanggung penjarahanmu? Saat bertemu Tang, mata Tang yang memerah membuat tubuh Boy gemetar. Perasaan aneh melintas di hatinya. Sejak Tang benar-benar kembali, perasaan ini menjadi semakin sering muncul. Pria itu menyipitkan matanya. Ini tidak baik. Baginya, itu terasa seperti pertahanannya sedang ditembus secara diam-diam. Boyi tertawa dingin dan terus mengeraskan hatinya. Kau mencoba berargumentasi denganku. Tang, tentu saja,
Bukankah menurutmu itu konyol? Garis keturunan keluarga Bo bukanlah sesuatu yang bisa Anda putuskan sendiri. Tang tertawa terbahak-bahak. Benar, tapi saya membesarkannya selama 5 tahun. Anda sama sekali tidak membayar harga apapun. Mendengar itu, Boyi tertawa. Jadi, itulah inti dari semua ini. Dia mengerutkan bibirnya dengan ekspresi tenang. Bagaimana dengan 5 juta? Anggap saja ini sebagai imbalan atas bantuanmu dalam membesarkan Tang Wei. Jika kamu menginginkan uang, seharusnya kamu mengatakannya saja. Tang, tentu saja, kenapa kau bertingkah sok suci di depanku? Nada bicaranya penuh penghinaan, seolah-olah dia memandang wanita itu sebagai tipe wanita yang akan menjual putranya untuk menghidupi dirinya sendiri. Tang sama sekali tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata itu. Karena Anda begitu ingin memberi kompensasi kepada saya akan berasumsi bahwa Anda memiliki perasaan bersalah. Transferkan 5 juta itu ke rekening saya besok. Tidak ada alasan untuk menolak uang yang datang mengetuk pintu saya. Namun, 5 juta terlalu sedikit untuk Wei. Saya kira seseorang seperti Tuan Muda Bo akan menghabiskan uang dengan mudah untuk putranya. Saya siap menerima beberapa ratus juta, tetapi ternyata hanya 5 juta. Dia mendecakkan lidah dan menggelengkan kepala, melihat ekspresi Boyi berubah seperti yang diharapkan. Dia juga berdiri. Tentu saja, wanita sepertimu, wanita sepertiku, wanita sepertiku. Tang menyipitkan matanya dan mencibir, rasa sakit yang tajam menusuk hatinya. Karena di matamu aku adalah tipe wanita seperti itu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Mulai hari ini, di antara kita hanya ada kebencian lama, bukan kasih sayang lama. Sang istri yang dingin dan cantik itu langsung jatuh cinta pada idola kampus yang pemberontak pada pandangan pertama. Pemuda itu memiliki wajah tampan dan nakal, serta sepasang mata yang, ketika dia tersenyum, akan berkilau seperti berlian. Tang tampaknya mengalami mimpi buruk lagi di tengah malam. Dia terbangun dengan kaget. Tang Wei dengan penuh pertimbangan membawakan obatnya. Meskipun anak itu tidak bisa membaca kata-kata asing di botol itu, dia mengerti bahwa ini adalah obat mujarab yang bisa membuat ibunya sembuh. Tang mengambil pil itu dari tangannya dengan gemetar. Setelah menelannya dengan air hangat, Tang dengan yakin mengelus kepala Tang Wei. Si kecil itu tampak sangat senang karena ibunya bisa sangat mengandalkannya. Jadi dia pun mendekat dan berbaring di sampingnya. Ibu, jangan takut. Paman dan aku sama-sama ada di sini. Tangan Tang yang memegang kepalanya bergetar dan matanya memerah. Wei, ibu juga tidak akan meninggalkanmu. Tang Wei mendongak. Bocah itu memiliki sepasang mata yang jernih. Tang tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Boyi, idola kampus yang pemberontak, yang mengenakan seragam sekolah yang tidak pas. Penampilannya longgar dan ceroboh, namun dia tetap ceria dan tanpa batasan. Saat melihatnya, dia bersiul. Itulah pertemuan pertamanya dengan Boyi. Pemuda itu memiliki wajah tampan dan nakal, serta sepasang mata yang, ketika dia tersenyum, akan berkilau seperti berlian. Saat itu, matanya tidak menyimpan begitu banyak pemikiran mendalam, tidak ada tipu daya atau sikap defensif seperti dulu. Mereka bagaikan kolam yang jernih dan transparan, memancarkan kemewahan dan energi yang hanya dimiliki oleh kaum muda. Tang Wei bertanya pelan, "Ibu, apakah terjadi sesuatu lagi dengan ayah?" Mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ayahmu ingin membawamu pulang untuk tinggal bersamanya. Tang Wei tampaknya tidak terkejut dengan jawaban ini. Dia tersenyum pada Tang dengan yakin, matanya berbinar. Kurasa ibu pasti menolak, kan? Tang memaksakan senyum, padahal sebenarnya dia sama sekali tidak bisa tersenyum. Itu benar. Ayahmu memberi kami sejumlah besar uang. Ibu, jangan sedih.
Memiliki uang adalah hal yang baik. Tang Wei masih berusaha menghiburnya. Dengan uang itu, kita bisa pergi berlibur bersama paman. Tang berulang kali menyetujui hal itu, tanpa mengungkapkan pikiran sebenarnya kepada Tang Wei. Boyi mungkin tidak akan membiarkan ini begitu saja. Selanjutnya, kemungkinan besar dia akan melakukan langkah keras di pasar. Uang 5 juta itu hanyalah awal dari penghinaannya. Dia memeluk Tang Wei erat-erat, tidak tahu apakah dia sedang menghibur Tang Wei atau dirinya sendiri. Wei, ibu tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Keesokan harinya, Tang benar-benar bangun saat fajar. Dia harus pergi ke studio. Namun begitu dia masuk, alis Tang Yi langsung berkerut rapat. Tentu, ini buruk. Seluruh bisnis studio kami tiba-tiba terhenti. Jantung Tang berdebar kencang. Apa yang telah terjadi? Tang, katanya kata demi kata. Dengan segenap kekuatannya, ini mudah. Kita telah menyinggung perasaan seseorang. Tang langsung mengerti. Itu adalah Boyi. Dia menggunakan kekuasaannya untuk memberitahu mereka bahwa dia telah membiarkan mereka lolos begitu saja selama bertahun-tahun. Jika dia ingin mendorong Tang sampai mati, itu tidak akan membutuhkan usaha sama sekali. Dia menggunakan metode ini untuk memaksa wanita itu mengirim Tang Wei ke pihaknya. Namun dia tidak mau menyerah. Dan dia terutama tidak ingin mengirim putranya ke tangan bajingan itu. Tidak apa-apa. Mari kita terus mencari. Mungkin seseorang akan mengulurkan tangan membantu kita. Tang, dia berjalan ke sisi Tang untuk menyemangatinya. Tang, tentu saja, Anda adalah Dom. Bagaimana mungkin Anda bisa masuk daftar hitam di dunia desain? Pasti ada seseorang yang akan menghargai Anda. Tang, dia menatap punggung wanita itu yang tegak lurus dan menghela napas dalam-dalam di hatinya. Saudari perempuannya terlalu kuat. Dia selalu tampak seperti sosok yang mampu menopang langit bahkan jika langit itu runtuh. Pada hari itu, Boyi sedang duduk di kantor presiden. Lin Si Ai sedang menyerahkan laporan yang telah disusun. Dia berbicara kepadanya dengan hormat. Menurut informasi yang kami peroleh, 3 perusahaan telah membatalkan kerja sama mereka dengan Ibu Tang. Boyi duduk di sana, tampak tak terpengaruh, namun ia berpura-pura acuh tak acuh dan bertanya, bagaimana reaksi Tang Shur. Dia tidak bereaksi. Lin Si Ai terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Kami mengamati mereka. Setelah kontrak diakhiri, Ibu Tang dan saudara laki-lakinya tampaknya tidak berniat mencari penjelasan untuk diri mereka sendiri. Pembatalan kontrak merupakan pelanggaran oleh pihak lain, tetapi mereka tampaknya tidak ingin memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Sikap Tang yang tidak bertindak jelas membuat Boyi marah. Matanya membelalak tak percaya. Dia mengulangi pertanyaan itu, bagaimana mungkin? Bisnis dirampas, kerjasama dihentikan. Bagi studio lain manapun, ini akan menjadi pukulan telak seperti masuk daftar hitam. Tapi mengapa mereka begitu tenang? Saat Boyi memikirkan hal ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. Dia perlahan memberi instruksi kepada Lin Si Ai, dia suka beradu argumen denganku. Lalu, jika dia mau, saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Sang istri muda yang dingin, cantik, dan arogan. Untuk memperjuangkan hak asuh anaknya dari Presiden Bo yang licik, dia benar-benar mengajukan gugatan hukum. Tang baru mengetahui 2 hari kemudian bahwa semua karya desainnya telah dihapus dari internet. Tang, dia gemetar karena marah. Aku akan menghadapinya. Boyi, ini bukan lagi hanya menargetkan mereka. Dia berusaha membuat mereka tidak punya cara untuk bertahan hidup. Karena dia mengandung putranya selama 10 bulan, pria itu menghinanya dan memenjarakannya. Bagaimana mungkin dia melakukan ini padamu? Bibir Tang juga bergetar. Saudaraku,
kita masih punya harapan. Kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan ini. Kita tidak bisa menyerahkan Tang Wei kepadanya. Saat itu juga, Tang Wei sedang berdiri di depan pintu kantor, terlibat adu mulut dengan sekretaris di luar. Saya bilang saya ingin masuk dan menemui ayah saya. Sekretaris wanita itu memasang ekspresi jijik di wajahnya. Saya sudah melihat banyak wanita yang berpura-pura bersama Presiden Bo. Sekarang, bahkan seorang anak yang berpura-pura menjadi putra Presiden Bo pun muncul. Dasar bocah nakal, siapa yang mengajarimu ini? Apakah ibumu mencoba menjebak Presiden Bo? Ibuku sama sekali tidak peduli dengan Presiden Bo. Tang Wei yang sedikit marah. Wajahnya memerah. Tapi aku memang benar-benar putra Boi. Sekretaris perempuan itu langsung mendorongnya keluar. Aku tidak pernah memukul anak-anak, tapi anak nakal sepertimu pantas dipukul. Siapa yang kau sebut anak nakal? Sebuah suara dingin terdengar dari belakang, mengejutkan sekretaris wanita itu. Saat dia menoleh, dia melihat Boi berdiri di sana, wajahnya memancarkan aura dingin yang menusuk. Asistennya, Lin Chi, berdiri di samping, juga menatapnya dengan tatapan dingin. Keringat dingin menetes di wajah sekretaris wanita itu. Presiden, anak ini berbohong, mengatakan bahwa dia adalah putra Anda. Dia anakku, lalu kenapa? Boi mencibir. Sepertinya sekretaris saya sudah cukup cakap, berani menyebut putra saya sebagai anak haram. Apakah kamu akan menginjak kepalaku selanjutnya? Presiden Bo, saya tidak akan berani. Sekretaris wanita itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar, wajahnya pucat pasi. Awalnya aku tidak tahu. Presiden Bo, Anda adalah seorang pria yang murah hati. Jangan sampai aku mengulanginya untuk kedua kalinya. Pergilah ambil gajimu sekarang. Boi tertawa dingin, lalu tak melirik sekretaris itu lagi. Dia melangkah maju dan membawa masuk Tang Wei, yang sebelumnya dikurung di luar pintu. Lalu dia berjongkok di depannya. Sikapnya yang tajam sebelumnya lenyap, dan dia tersenyum padanya. Aku dengar kau sedang mencariku. Tang Wei mendongak menatapnya langsung, tanpa basa-basi. Apakah itu perintahmu untuk mendorong ibuku sampai ke titik ini? Ekspresi wajah Bo Yi membeku. Apakah Anda di sini untuk menghukum saya? Bukan untuk menghakimi, kata Tang Wei dengan suara rendah. Saya di sini hanya untuk mencari keadilan bagi ibu saya. Keadilan? Bo Yi tertawa sinis. Tidak ada keadilan di dunia ini. Kekuasaan dan status adalah segalanya. Ayah, aku sebenarnya tidak setuju dengan apa yang ayah lakukan. Tang Wei sedikit gelisah, dan mata anak kecil itu sudah memerah. Ibu dan pamanku berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Mengapa kamu harus menekan mereka seperti ini? Jika ini hanya untukku, tolong hentikan perilaku yang tidak berguna ini. Apakah Tang benar-benar mengajarimu untuk mengatakan itu? Boi bertanya dengan senyum dingin. Apakah dia secara khusus meminta Anda untuk mencari saya? Dalam benak Boi, tampaknya dia sudah memutuskan bahwa Tang pasti telah mengajari anak itu untuk melakukan hal ini. Apakah wanita seperti itu benar-benar layak menjadi ibu yang baik? Tang Wei menatap Boi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia tersenyum. Senyum itu seolah menyimpan pemahaman yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 5 tahun bisa menunjukkan senyum seperti itu? Setelah sekian lama, dia berkata, Tuan Muda Bo, apakah Anda tidak menginginkan saya? Aku akan kembali ke keluarga Bo bersamamu untuk menghentikan penindasan terhadap ibuku. Jantung Boi tersentak. Tang Wei kembali menggunakan panggilan yang dingin dan jauh, tidak lagi memanggilnya ayah, tetapi hanya dua kata sederhana, Tuan Muda Bo. Dia bertanya dengan suara lemah, apakah kamu yakin? Tang Wei mendongak menatapnya,
Pupil matanya yang gelap bagaikan alam semesta, cemerlang namun sunyi. Ya, mulai hari ini, Boyi mendecakkan lidahnya. Bagus. Kalau begitu, beritahu ibumu, nanti dia akan mengira aku menculikmu. Tak lama kemudian, panggilan itu dilakukan. Suara Boyi yang dingin terdengar melalui telepon, seperti kematian yang membisikkan fakta kejam dan tak berperasaan di telinganya. Saya telah mengambil Tang Wei. Mulai hari ini, dia adalah tuan muda keluarga Bo kami. Ketika Tang mendengar hal itu, dia meraung marah. Boyi, siapa yang memberimu izin untuk membawanya? Boyi menyerahkan telepon kepada Tang Wei. Bocah kecil itu dengan patuh memanggil, Mama, Mama boleh datang mengunjungiku. Seolah-olah kita tidak pernah berpisah. Kamu memutuskan untuk pergi ke keluarga Bo untuk menikmati kehidupan mewah, bukan? Mata Tang Wei memerah. Tidak, Bu. Aku hanya tidak ingin melihat siapapun menindasmu. Tang tentu memahami niat Tang Wei dan meneteskan air mata atas pilihan anaknya. Ini salah ibu. Ibu tidak cukup mampu. Itulah mengapa kamu harus melakukan ini. Ibu, jangan sedih. Di ujung telepon lainnya, Tang Wei juga tersedak isak tangis. Anda bisa datang ke kediaman Bo untuk menemui saya. Tuan muda, Bo tidak melarang Anda masuk. Saya mengerti. Begitu kamu sampai di kediaman keluarga Bo, ibu akan segera datang menjemputmu. Dia tidak tahan dengan perpisahan itu dan hanya bisa menerima situasi ini. Tang berteriak pada Boyi, "Hei, apakah kau benar-benar bertekad untuk bertarung denganku demi putra kita?" Boyi berdeham. Dia adalah anak dari keluarga Bo. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan saya membawanya kembali. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di kediaman Bo bersama Tang Wei. Mata Tang memerah, suaranya terdengar putus asa. Mari kita ke pengadilan. Pergi ke pengadilan. Boyi tampak seperti baru saja mendengar lelucon. Pengacara terbaik di seluruh Asiti adalah pengacara saya. Anda ingin menuntut saya? Tang, tentu saja, bukankah kamu terlalu naif? Kalau begitu, kita akan bertemu di pengadilan. Tang tersenyum getir di balik air matanya. Boyi, kalau menyangkut putra kita, aku tidak akan mundur selangkah pun. Bahkan dalam kematian pun tidak. Si bos kecil itu bahkan mengejek pacar baru ayahnya sendiri di depan wajahnya. Tuan muda Bo, standar Anda telah menurun. Karena Tang terus-menerus ditolak oleh berbagai firma hukum, dia menyadari bahwa beberapa akhir mungkin sudah ditakdirkan sejak awal. Jika lawannya adalah Boyi, dia pasti akan kalah. Fu Muzhong sedang mengemudi melewati sebuah pusat perbelanjaan ketika ia kebetulan melihat Tang Shur duduk di pinggir jalan. Dia mengangkat alisnya karena terkejut menemukan tempat parkir dan keluar dari mobil. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Tang Shur. Tang baru bereaksi ketika bayangan menutupi dirinya. Melihat bahwa itu adalah Fu Muzhong, dia dengan sengaja menjaga jarak antara mereka. Dia berdiri tegak agak jauh dan berkata dengan suara lemah, "Apakah kau begitu takut padaku?" Fu Muzhong tertawa. "Jangan bersikap seperti itu. Terakhir kali, aku benar-benar hanya ingin membantu kamu dan Boyi. Kamu mengalami masa-masa sulit selama 5 tahun itu, bukan?" Fu Muzhong mencoba memulai percakapan. Wajah Tang tampak datar, jelas tidak ingin mendengar lebih banyak darinya. Pria besar itu tidak punya pilihan selain meminta maaf. Tapi dia juga anakku. Fu Muzhong tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi antara Boyi dan Tang. Dia terdiam, berpikir sejenak, ini sangat sulit. Sejujurnya, di kota ini, termasuk seluruh kota A, memenangkan gugatan terhadap Boyi hampir mustahil. Carilah sisi positifnya. Kondisi keluarga Bo lebih baik. Anak itu tidak akan menderita bersama Boyi.
Kamu masih muda. Jangan sia-siakan hidupmu untuk Boyi. Anda bisa memulai babak baru. Mata Tang akhirnya memerah. Bagiku, memiliki anakku di sisiku adalah hal terbaik. Tanpa anakku, apa gunanya memulai babak baru? Fu Mushong menatap Tang Shor dengan tatapan yang dalam. Saya tidak mengatakan Anda harus meninggalkan anak Anda. Tang, tentu saja, kamu bisa pergi ke kediaman Bo untuk menemuinya dan bermain dengannya. Namun, Anda harus melepaskan diri dari belenggu yang telah dipasang anak Anda pada Anda. Apakah kamu mengerti maksudku? Ekspresi terkejut muncul di wajah Tang Shor. Fu Mushong memperhatikan perubahan ekspresinya dan tiba-tiba tersenyum. Inilah putri sulung keluarga Tang yang membanggakan dari masa lalu. Kata-kata itu, nona tertua keluarga Tang, bagaikan jarum yang menusuk hati Tang Shor. Rasa sakit yang samar menyebar dari dalam tubuhnya. Dengan mata merah, dia menatap wajah Fu Mushong. Setelah sekian lama, dengan susah payah dia berkata, "Terima kasih. Setiap kali kita bertemu, kau selalu berusaha menghiburku. Mari kita makan bersama hari ini. Aku yang traktir." Fu Mushong langsung setuju. Bisakah saya memilih tempat yang lebih mahal? Tang benar-benar berkedip. Boyi memberiku 5 juta. Mentraktirmu 1 kali makan itu bukan apa-apa. Kamu bisa memahami sesuatu dengan sangat cepat. Menikmati hidup, ya. Fu Mushong tersenyum dan dengan santai menunjuk ke sebuah restoran Jepang dengan konsep makan sepuasnya di mall tersebut. Fu Mushong membolak-balik menu dan terkekeh. Saya sangat menyukai makanan Jepang. Tang tampak sedang mencampur wasabi dan kecap asin sambil tertawa pelan. Aku juga menyukainya. Saya ingat 5 tahun lalu, rekor saya adalah makan 22 porsi udang manis. Tangan Fu Mushong, yang sedang membolak-balik menu, berhenti sejenak. Matanya membelalak. 22 porsi. Tang tersenyum lebih bahagia lagi. 6 potong per porsi. Makanan yang baik memang benar-benar memiliki kekuatan untuk menyembuhkan hati. Fu Mushong memperhatikan Tang Shor makan, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dengan santai memulai sebuah topik. Dengan siapa kamu bersama terakhir kali kamu mencetak rekor itu? Gerakan Tang benar-benar membeku. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara lemah bersama Boyi. Ketika kenangan sehari-hari dari 5 tahun lalu membanjiri pikirannya, dia menyadari bahwa dia pernah memiliki begitu banyak kenangan manis bersama pria itu. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa itu hanyalah cinta tak berbalas dari dirinya sendiri. Dan pada saat itu, Boyi juga berada di pusat perbelanjaan ini, sedang makan di restoran Jepang kelas atas di lantai atas. Di seberangnya duduk seorang wanita dengan senyum lembut. Saya tidak suka udang yang manis. Nada bicara kakak Boyi terdengar dingin. Jika kamu tidak mau makan, silakan pergi. Su Fei cemberut. Apakah begitu merepotkan untuk keluar bersamaku sekali saja? Jika kakekku tidak mengajakmu, kamu tidak akan keluar, kan? Gerakan Boyi terhenti. Dia mendongak menatapnya. Sebenarnya, jika kakekmu tidak memintaku, aku bahkan tidak akan repot-repot mengurusmu. Mata Su Fei memerah, dan dia berkata dengan nada kesal, "Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Aku sangat menyukaimu. Tidak bisakah Anda memberi saya tanggapan?" Dalam benak Boyi, bayangan Tang Sue dari 5 tahun lalu muncul tanpa alasan. Di luar tampak angkuh dan sombong, tetapi di rumah, dia lembut dan sabar terhadapnya. Matanya selalu dipenuhi harapan, mengharapkan respons darinya. Saat memikirkan hal itu, jari-jari Boyi mengencang. "Nona Su, tanggapan seperti apa yang Anda inginkan?" "Temani aku, ya." Su Fei berkata langsung, "Keluarga Su kami dapat membantumu. Tidak ada kerugian bagi Anda." Boyi mencibir.
Menurutmu aku harus bergantung pada seorang wanita? Tidak. Su Feifei sedikit gugup. Saya mendengar Tang Sue telah dibebaskan dari penjara. Aku khawatir dia akan datang dan mengganggumu lagi. Jadi aku bisa menjadi perisaimu. Temani aku, ya. Bo Yi melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Saya menolak. Mengapa? Setelah mendengar pengakuannya ditolak, sifat manja Su Feifei langsung meledak. Apakah kamu mengatakan aku tidak cukup baik? Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Tang Sue 5 tahun lalu dibandingkan dengan diriku saat ini? Su Feifei, jangan coba-coba. Mengapa kamu harus mengomentari Tang Sue? Setelah mengatakan itu, Presiden Bo berbalik dan pergi. Namun Su Feifei tanpa malu-malu mengikutinya. Bo Yi duduk di kursi pengemudi dan melirik Su Feifei yang menempel di belakangnya, sambil mendesah, "Aku tidak akan mengantarmu pulang. Jadi, lupakan saja ide menggunakan ini untuk publisitas." Su Feifei menggertakkan giginya. "Setelah itu, aku akan mengantarmu sampai ke rumahmu, dan dari sana aku akan naik taksi untuk pulang." Saat mobil mulai menyala dan melaju, Su Feifei, yang duduk di dalam mobil, bergumam, "Orang itu mirip Tang Sue." Bo Yi mengerem mendadak. Dia menoleh dan bertanya padanya, "Apa yang kau katakan?" Su Feifei kembali menggelengkan kepalanya. "Kita mungkin tidak akan bertemu dengannya di sini. Ini pasti bukan kebetulan." Jadi dia berkata, "Aku baru saja melihat seorang wanita di pinggir jalan yang sangat mirip dengan Tang Sue, berdiri bersama tuan muda ketiga Fu, Tang Sue, dan Fu Muzhong." Hati Bo Yi mencekam, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia melanjutkan perjalanan pulang. Ketika sampai di rumah, seperti yang telah dia katakan, dia bahkan tidak mau repot-repot mengantar Su Feifei pulang. Dia langsung masuk ke dalam sendirian. Bo Yi sudah kehabisan kesabaran dan hendak berbalik lalu mengusirnya. Tanpa diduga, Su Feifei berteriak sambil menunjuk sosok kecil di sofa. "Apakah ini anak Anda? Dia sangat mirip denganmu." Tang Sue melompat dari sofa dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Aku pacar baru ayahmu." "Jangan bicara omong kosong di depan anak." Tang Sue menatap Su Feifei dengan patuh, lalu berkata kepada Bo Yi, "Tuan muda Bo, standar Anda telah menurun.